Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Asbia. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan elips. Ini adalah tugas akhir semester mata kuliah Geometri Analitik Datar yang diampu oleh dosen Ajis Muslim MPD. Persamaan elips yang akan saya bahas kali ini lebih khusus mengenai apa sih bedanya persamaan elips horizontal dan vertikal. Oke, inilah submateri yang akan saya bahas. Yang pertama, persamaan elips horizontal dengan titik pusat 0,0. Yang kedua, persamaan elips horizontal dengan titik pusat pi, Q. Yang ketiga, persamaan elips vertikal dengan titik pusat 0,0. Dan yang keempat, persamaan elips vertikal dengan titik pusat p, Q. Sebelum kita masuk ke persamaan elips, horizontal dan vertikal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Nah, ini gambar elips. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa bedanya elips horizontal dan vertikal? Ya bentuknya lah. Tapi, di sini saya akan menjelaskan lebih khususnya. Elips horizontal dan elips vertikal yang membedakannya adalah letak sumbu mayornya. Pada elips horizontal, sumbu mayornya terletak pada sumbu X. Dan kalaunya pada elips vertikal, sumbu mayornya terletak pada sumbu Y. Nah, udah tahu kan bagaimana perbedaannya elips horizontal dan elips vertikal? Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaannya. Persamaan elips horizontal. Ini adalah contoh gambar persamaan elips horizontal yang titik pusatnya adalah 0,0 dan yang di sebelah ini adalah contoh gambar persamaan elips horizontal yang titik pusatnya pi, Q. Nah, persamaan elips horizontal 1 adalah persamaan elips horizontal yang bertitik pusat 0,0 dan persamaan elips horizontal 2 yaitu yang bertitik pusat di P, Q. Di sini saya akan memaparkan bedanya persamaan elips horizontal yang 0,0 dan pi, Q. Titik fokusnya. Jika 0,0 pusatnya, maka titik fokusnya plus minus C, 0. Sedangkan titik pusat P, Q, titik fokusnya yaitu P plus minus C, Q. Sumbu mayornya sama 2A, sumbu minornya 2B, titik puncaknya, jika pusat 0,0, titik puncaknya plus minus A, 0. Sedangkan titik pusat P, Q, titik puncaknya P plus minus A, Q. Nah, ini persamaan umumnya untuk persamaan elips horizontal yang 0,0 adalah X kuadrat tambah X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan persamaan elips horizontal yang titik pusat P, Q adalah X kurang Pi kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini garis direktrisnya, jika pusatnya 0,0, garis direktrisnya X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Sedangkan yang titik pusat P, X sama dengan P plus minus A kuadrat
per C. Untuk panjang loctus rectumnya sama mutlak 2B kuadrat per A. Dan eksentrisitasnya juga sama, yaitu E sama dengan C per A. Nah, teman-teman, persamaan elips horizontal ini, seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, jika elips horizontal, maka sumbu mayornya terletak pada sumbu X. Sehingga, persamaannya seperti ini. A kuadratnya, A kuadratnya, terletak di X-nya, di X, karena sumbu mayornya terletak pada sumbu X, maka A-nya di persamaannya juga pada X. Oke, selanjutnya kita ke persamaan elips vertikal. Ini adalah contoh gambar elips vertikal yang titik pusatnya 0,0. Dan yang ini adalah contoh gambar elips vertikal dengan titik pusat P, Q. Nah, tadi kan gambar elips 1 itu adalah elips yang berpusat di 0,0. Dan gambar elips 2 yaitu elips yang berpusat di P, Q. Untuk titik fokus yang berpusat pada 0,0, maka titik fokusnya 0, plus minus C. Sedangkan yang titik pusatnya P, Q, maka titik fokusnya P, Q plus minus C. Untuk sumbu mayor dan sumbu minornya sama, sumbu mayornya 2A dan sumbu minornya 2B. Untuk titik puncak pada pusat 0,0, yaitu 0, plus minus A. Sedangkan titik puncak untuk pusat P, Q, yaitu P, Q plus minus A. Bentuk umum persamaan elips untuk yang berpusat di 0,0, yaitu X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sedangkan persamaan elips untuk yang berpusat di P, Q, yaitu X kurang P kuadrat per B kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Untuk garis direktrisnya, untuk yang pusat 0,0, Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Sedangkan yang pusatnya P, Q, yaitu Y sama dengan Q plus minus A kuadrat per C. Untuk panjang loctus rectumnya sama, yaitu nilai mutlak dari 2B kuadrat per A. Dan eksentrisitasnya juga sama, yaitu E sama dengan C per A. Nah, teman-teman, tadi kan sebelumnya persamaan elips yang horizontal. Nah, di sini persamaan elips yang vertikal. Apa bedanya? Nah, coba kita lihat. Untuk yang horizontal, A kuadratnya berada pada penyebut X. Penyebut X kuadrat atau penyebut X kurang P kuadrat. Itu untuk horizontal. A-nya terletak di penyebut X. Tapi kalau nya vertikal, A kuadrat terletak pada penyebut Y. Di sini coba lihat. Nah, itu bedanya. Kenapa seperti itu? Karena sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, sumbu mayor jika elips horizontal terletak pada sumbu X. Dan sumbu mayor untuk elips yang vertikal terletak pada sumbu Y. Kan sumbu mayor itu A. Panjang sumbu mayor kan 2A. Maka mayor itu identik dengan A. Jadi, untuk sumbu mayornya yang terletak pada sumbu Y atau bisa dikatakan elips yang vertikal, maka persamaannya seperti ini. A kuadratnya terletak pada penyebut Y. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, loctus rectum, garis direktris, dan eksentrisitas dari persamaan elips 16x kuadrat tambah 25y kuadrat sama dengan 400. Ini penjelasan mengenai contoh soal pertama. Pada contoh soal pertama kan diketahui persamaan elipsnya
16x kuadrat tambah 25y kuadrat sama dengan 400. Ini kita ubah bentuknya, kita bagi kedua ruas dengan 400, maka didapat x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat kalau 25 lebih besar dari 16, sehingga a kuadratnya adalah 25. Atau dari persamaan ini juga bisa kita lihat, ini adalah persamaan elips yang horizontal dengan titik pusat 0,0. Jika titik pusatnya 0,0 dan itu horizontal, maka titik fokusnya yaitu plus minus C,0. C-nya kita cari dulu. Rumus C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat, itu rumus C. Nah, kita substitusi nilai A kuadrat dan B kuadratnya. Didapat akar 9, akar dari 9 adalah 3. Jadi C-nya adalah 3. Sehingga titik fokusnya yaitu 3,0 dan min 3,0. Untuk titik puncak yang persamaan elips horizontal yang bertitik pusat 0,0, yaitu titik puncaknya plus minus A,0. Jadi titik puncaknya A-nya kan 5, jadi 5,0 dan min 5,0. Selanjutnya, untuk panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor kan 2A, A-nya tadi 5, jadi 2 kali 5 adalah 10. Sedangkan panjang sumbu minor itu kan 2B. B-nya 4, jadi 2 kali 4, 8. Panjang lactus rectum. Rumusnya, nilai mutlak dari 2B kuadrat per A. B kuadratnya adalah 16, A-nya adalah 5, sehingga kita dapat adalah 32 per 5. Selanjutnya untuk garis direktris. Garis direktris rumusnya X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Sehingga didapat X sama dengan 25 per 3 dan X sama dengan min 25 per 3. Untuk eksentrisitasnya, rumusnya kan E sama dengan C per A. C-nya kan 3 per 3 dan A-nya 5, sehingga didapat eksentrisitasnya yaitu 3 per 5. Ini adalah gambar untuk soal 1. Dari persamaannya tadi kan dapat kita lihat itu adalah persamaan elips horizontal yang titik pusat 0,0. Nah, dari gambar juga terbuktikan. Selanjutnya, soal kedua, tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, lactus rectum, garis direktris, dan eksentrisitas dari persamaan elips 9x kuadrat tambah 25y kuadrat kurang 36x tambah 50y kurang 164 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, diketahui persamaan elipsnya yaitu 9x kuadrat tambah 25y kuadrat kurang 36x sama tambah 50y kurang 164 sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan yang X dan yang Y. Setelah itu, kita distributifkan. Lalu kita cari kuadrat sempurnanya. Selanjutnya, kita distributifkan. Dan kita ini min 36, min 25, min 164 didapat min 225. Jadi seperti ini persamaannya. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 225. Sehingga didapat persamaan elipsnya X kurang 2 kuadrat per 25 tambah Y tambah 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat 25 itu lebih dari 9, sehingga A kuadratnya adalah 25. Dan B kuadratnya adalah 9. Dari persamaan ini juga kita dapat melihat kalau ini adalah persamaan elips yang titik pusatnya P, Q, di mana
P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah min 1, sehingga titik pusatnya yaitu 2, min 1. Untuk titik fokus, jika elips yang horizontal dan titik pusat P, Q, maka titik fokusnya yaitu P plus minus C, Q. C-nya kita cari dulu, rumus C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga didapat C-nya 4. Jadi, titik fokusnya adalah 6, min 1 dan min 2, min 1. Untuk titik puncak, rumusnya P plus minus A, Q. Sehingga didapatlah titik puncaknya 7, min 1 dan min 3, min 1. Selanjutnya panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor yaitu 2A, di mana A-nya ada 5, sehingga panjang sumbu mayor adalah 10. Untuk panjang sumbu minor yaitu 2B, di mana B-nya adalah 3, sehingga panjang sumbu minor yaitu 6. Untuk panjang lactus rectum, yaitu nilai mutlak dari 2B kuadrat per A, sehingga didapat 18 per 5. Untuk garis direktrisnya, yaitu X sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Jadi, garis direktrisnya yaitu 2 tambah 25 per 4 itu sama dengan 33 per 4, dan X sama dengan 2 kurang 25 per 4, yaitu min 17 per 4. Untuk eksentrisitasnya, yaitu E sama dengan C per A, di mana C-nya adalah 4, dan A-nya ada 5, sehingga didapat nilai eksentrisitasnya yaitu 4 per 5. Ini adalah gambar untuk soal nomor 2. Tadi kan dari persamaannya dapat dilihat kalau itu adalah persamaan elips horizontal yang titik pusat P, Q. Dan juga pada gambar terbuktikan kalau ini adalah elips horizontal titik pusat P, Q. Selanjutnya, nomor 3, tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, lactus rectum, garis direktris, dan eksentrisitas dari persamaan elips 25x kuadrat tambah 16y kuadrat sama dengan 400. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal nomor 3, diketahui persamaan elipsnya yaitu 25x kuadrat tambah 16y kuadrat sama dengan 400. Ini kita ubah dulu bentuk persamaan elipsnya. Kita bagi kedua ruas dengan 400, sehingga didapat x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Dari persamaan elips ini, kita dapat melihat bahwa 25 lebih dari 16, sehingga yang A kuadrat adalah 25 dan B kuadrat adalah 16. Dari persamaan elips ini juga dapat kita lihat bahwa ini adalah persamaan elips di titik 0,0. Nah, karena A kuadratnya terletak pada penyebut Y kuadrat, sehingga ini adalah persamaan elips yang vertikal dan bertitik pusat di 0,0. Titik fokusnya yaitu 0, plus minus C. C-nya kita cari dulu. Akar A kuadrat kurang B kuadrat, sehingga didapat C-nya adalah 3. Jadi, titik fokusnya adalah 0,3 dan 0, min 3. Untuk titik puncaknya, yaitu 0, plus minus A. A-nya tadi 5, sehingga titik puncaknya adalah 0,5 dan 0, min 5. Selanjutnya, panjang sumbu mayor, itu 2A, di mana A-nya adalah 5, sehingga panjang sumbu mayor sama dengan 10. Dan panjang sumbu minor, yaitu 2B, di mana B-nya adalah 4, jadi panjang sumbu minor adalah 8. Panjang lactus rectum, yaitu nilai mutlak dari 2B kuadrat per A, sehingga didapat 32 per 5. Untuk garis direktrisnya, yaitu Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Kita substitusi nilai A kuadrat dan C-nya, sehingga didapat garis direktrisnya yaitu Y sama dengan 25 per 3 dan Y sama dengan min 25 per 3. Untuk eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A, sehingga didapat 3 per 5.
Ini adalah gambar untuk soal nomor 3. Dari persamaannya tadi kan dapat kita ketahui kalau itu adalah persamaan elips vertikal yang titik pusat 0,0. Dan juga pada gambar terbukti kalau ini adalah elips vertikal dengan titik pusat 0,0. Soal yang terakhir, nomor 4. Tentukan koordinat titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, sumbu minor, lactus rectum, garis direktris, dan eksentrisitas dari persamaan elips 9x kuadrat tambah 4y kuadrat kurang 36x sama tambah 16y kurang 128 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 diketahui persamaan elipsnya yaitu 9x kuadrat tambah 4y kuadrat kurang 36x tambah 16y kurang 128 sama dengan 0. Ini kita kumpulkan yang x dan yang y. Selanjutnya kita distributifkan. Lalu kita cari kuadrat sempurnanya. Selanjutnya kita distributifkan. Dan kita sederhanakan, didapatlah 9 kali x kurang 2 kuadrat tambah 4 kali y tambah 2 kuadrat sama dengan 180. Kedua ruas kita bagi dengan 180, sehingga didapat x kurang 2 kuadrat per 20 tambah y tambah 2 kuadrat per 45 sama dengan 1. Dari persamaan elips ini, kita lihat bahwa 45 ini lebih dari 20, sehingga A kuadratnya adalah 45 dan B kuadratnya adalah 20. Nah, karena A kuadratnya terletak pada Y, maka ini adalah persamaan elips yang vertikal. Dan juga kita lihat dari persamaan elipsnya, ini adalah persamaan elips vertikal yang bertitik pusat di P, Q. Di mana P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah min 2, sehingga titik pusatnya adalah 2, min 2. Untuk titik fokusnya, P, Q plus minus C. C-nya kita cari dulu, sehingga didapat adalah 5, jadi titik fokusnya yaitu 2,3 dan 2, min 7. Untuk titik puncak, yaitu P, Q plus minus A. Jadi, titik puncaknya didapat 2, min 2 tambah 3 akar 5 dan 2, min 2 kurang 3 akar 5. Selanjutnya, panjang sumbu mayor, yaitu 2A, di mana A-nya adalah 3 akar 5, sehingga panjang sumbu mayornya adalah 6 akar 5. Panjang sumbu minor, yaitu 2B, di mana B-nya adalah 2 akar 5, sehingga panjang sumbu minornya adalah 4 akar 5. Panjang lactus rectum, yaitu nilai mutlak dari 2B kuadrat per A, sehingga didapat 40 per 3 akar 5. Kita sederhanakan menjadi 8 akar 5 per 3. Garis direktris, yaitu Y sama dengan Q plus minus A kuadrat per C. Jadi, garis direktrisnya yaitu Y sama dengan min 2 tambah 45 per 5 sama dengan 35 per 5. Dan Y sama dengan min 2 kurang 45 per 5 sama dengan min 55 per 5. Untuk eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya 3 akar 5 sehingga didapat 5 per 3 akar 5. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3 akar 5. Ini adalah gambar untuk soal nomor 4. Dari persamaannya tadi, kita lihat bahwa itu adalah persamaan elips vertikal dengan titik pusat P, Q. Dan juga pada gambar terbuktikan kalau ini adalah elips vertikal dengan titik pusat P, Q.